Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Cantika Kristiana. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 yaitu Managing Files. Nah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, jadi di sini ini gambar yang paling atas ini adalah splash atau kita sebutnya itu root. Root itu merupakan user dengan hak paling tinggi. Nah, di mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktori itu dia berada di bawah root. Jadi bisa dibilang root itu ketuanya. Jadi dia bisa melakukan apa saja pada semua direktori yang ada di bawah dia. Karena tidak ada lagi direktori di atas root pada Linux. Teman-teman gak usah pada pusing tentang bin, sbin, var, dan lain-lain. Teman untuk basic cukup pakai home dan usr. Nah, jadi USR itu merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi itu nanti diletakkannya itu pada direktori user. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, jika pada Debian kalian buka files, maka secara otomatis ini akan berada di home directory. Nah, di home directory ini ada beberapa direktori lain seperti desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Nah, untuk melihat disure yang ada pada direktori home, kita harus masuk ke direktori root terlebih dahulu. Klik other location, lalu kita klik ini ya. Nah, di sini adalah file-file yang akan kita pelajari, lalu kita bisa klik home. Lalu di sini adalah username saya yaitu Cantika Iki. Di sini saat membuat user baru seperti user text pada Linux, maka dia akan membetulkan user text di sini. Untuk mengecek parent directory, kalian bisa klik titik 3 ini. Lalu kalian bisa klik properties. Nah, bisa dilihat di sini bahwa parent foldernya adalah splash atau root. Nah, parent folder ini tidak bisa terlihat karena sekarang saya berada di home, sedangkan ini memperlihatkan folder di atas kita. Jadi untuk belajar home pada parent folder, kita harus login ke direktori yang ada pada home. Nah, di sini bisa klik ini. Lalu kita klik yang titik 3, lalu pilih yang properties. Nah, di sini terlihat bahwa parent foldernya adalah home. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu navigating path. Nah, di sini ada cd to change directory. cd to change directory yaitu ketika kalian sedang menggunakan cli dan ingin CLI dan ingin masuk ke sebuah directory, kalian bisa menggunakan cd. Jadi ketika kalian ingin masuk ke home, kalian bisa tulis perintah cd atau home atau cd home ya. Nah, yang kedua yaitu pwd to see current directory. Jadi pwd ini digunakan untuk melihat file directory yang sekarang. Misal kalian masuk ke cd home lalu kalian meninggalkan Linux selama beberapa menit atau jam. Nah, pada saat kalian ingin membuka Linux kembali, kalian ingin mengecek keberadaannya, kalian bisa memasukkan perintah pwd. Nanti dengan sendirinya akan menampilkan keberadaan kita yang sekarang. Nah, yang ketiga yaitu ls to see what is inside directory. ls ini digunakan untuk melihat isi dari setiap direktori. Jadi kita bisa melihat file yang ada pada direktori. Misalnya ls atau home. Nah, nanti akan muncul file yang ada di home. Nah, langsung saja kita masuk ke. Nah, di sini teman-teman bisa klik other location. Nah, di sini bisa klik yang ini. Dan di sini saya sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Nah, tetapi jika pada CLI teman-teman di sini bisa ketik perintah su, enter, masukkan password, klik enter. Nah, di sini saya sudah masuk root ya. Nah, jadi cara masuk ke direktori root ini jika pada file biasa teman-teman bisa cari yang root. Nah, di sini kita cari yang nah ini. Nah, di sini kita masukkan password. Kita klik yang ini ya. Nah, di sini kita masukkan ulang passwordnya lagi. Klik
ini. Nah, di sini saya bisa langsung masuk ke root ya. Ini foldernya itu kosong. Nah, kalau pada CLI, kalau mau masuk ke directory root, teman-teman bisa masuk perintah cd spasi slash root, klik enter. Nah, di sini saya bisa masuk directory root ya. Di sini saya akan cek terlebih dahulu. Kita ketik pwd, kita klik enter. Nah, bisa dilihat bahwasanya saya sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke directory home dengan perintah cd spasi slash home. Kita klik enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke directory home. Nah, lalu kita akan cek apakah kita sudah masuk ke dalam directory home atau belum. Kita tulis perintah pwd, kita klik enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah masuk ke directory home. Nah, selanjutnya saya akan melihat isi dari directory home dengan menuliskan ls. Kita klik enter. Nah, di sini pada directory home ini terdapat tulisan cantik IKEA. Nah, di sini saya akan coba cek pada file biasa. Kita klik home, lalu klik yang other location. Nah, kita klik yang splash. Nah, di sini kita klik home. Nah, di sini terdapat cantik IKEA. Nah, cantik IKEA ini adalah username directory ya teman-teman. Nah, kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu absolute versus relatif. Apa itu absolute dan apa itu relatif? PPT simulasi directory pada Linux. Misal saya berada di directory home. Nah, jika saya ingin di directory bin, maka saya harus mengawali dengan splash tadi. Misalkan cd spasi slash bin, seperti itu. Sedangkan jika menggunakan relatif itu tidak harus diawali slash. Misalkan saya ada directory user, kemudian saya ingin masuk ke directory bin atau lib, maka di sini saya tidak memerlukan tanda slash di dalam perintahnya. Jadi kita hanya bisa mengetik perintah cd spasi lib, udah gitu aja. Tapi kalau dari home ke lib maka harus pakai tanda slash cd spasi slash lib. Kalau tidak mau pakai, biasanya harus ke user dulu, cd spasi user, kemudian dari user cd spasi lib, seperti itu. Nah, pada directory ini terdapat desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan ketik su, kita klik enter. Kita tulis password, klik enter. Lalu di sini saya akan mengajarnya dengan ketik perintah pwd, kita klik enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya sudah berada pada directory home slash cantikas eki. Nah, dalam directory slash ini terdapat bin, pon, dev, etc, home, dan lain-lain. Nah, saya akan mencoba masuk ke directory etc. Di sini saya pilih yang Apache 2. Oke, sebagai contoh CLI saya akan menggunakan, saya akan ketik cd slash maaf salah, kita ketik cd spasi slash etc slash kita klik enter. Di sini kita ketik pwd, kita klik enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya sudah berada di slash edc Apache 2. Nah, di sini saya menggunakan perintah aslinya. Sedangkan jika saya menggunakan perintah relatif, jadi di sini kita harus masuk ke directory etc terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke directory Apache 2. Jadi syarat masuk Apache 2 kita harus masuk ke directory etc. Di sini saya akan ketik cd spasi splash Apache 2, lalu kita klik enter. Nah, di sini terdapat tulisan no such file or directory. Jadi di sini kita
diperintahkan untuk masuk ke dalam direktori etc terlebih dahulu. Sekarang kita coba pada CLI dengan ketik perintah cd spasi slash etc enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke direktori etc. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam Apache 2 ya teman-teman. Di sini untuk masuk ke direktori Apache 2 kita tidak perlu menggunakan garis miring dikarenakan Apache 2 ini sudah berada di direktori etc ya. Di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam Apache 2. Oke, di sini saya berhasil dalam materi absolut versus relatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda ini. Nah, tanda melengkung ini biasanya menandakan bahwa kita sedang ada di home directory, sedangkan dolar itu menandakan kita sedang dihapus. Nah, jadi jika di CLI kita tidak terdapat dolar, maka kita tidak memiliki akses yang penuh. Nah, jika tandanya pagar, itu melambangkan hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Nah, di sini saya akan coba ketik ls, kita klik enter. Lalu di sini pada home kita terdapat desktop, dokumen, download, musik, store dan lain-lain. Lalu saya akan coba ketik su, kita klik enter. Lalu kita tulis password, klik enter. Nah, di sini saya sudah berada di hak akses penuh atau hak akses root. Nah, di sini ketik exit, kita klik enter. Lalu di sini saya akan coba ketik lpas, kita klik enter. Lalu ketik su, klik enter, ketik password, klik enter. Lalu di sini saya akan klik other location, lalu ini. Lalu kita klik yang etc. Lalu kita pilih yang Apache 2. Nah, di sini saya akan ketik cd spasi s enter. Lalu kita ketik cd spasi slash etc slash C2, lalu klik enter. Nah, di sini kita ketik pwd, kita klik enter. Nah, di sini saya berada di slash etc slash apache 2. Lalu jika saya ketik perintah cd spasi titik 2, klik enter, maka saya akan kembali ke slash etc lagi ya teman-teman. Di sini saya akan mengecek isi dari directory home. Kita ketik ls, klik enter, lalu ketik touch spasi, lalu di sini teman-teman bisa ketik nama file yang akan dibuat. Di sini saya akan ketik cantika.txt, klik enter, lalu ketik ls, klik enter. Nah, di sini muncul file yang baru saja saya buat ya. Lalu bagaimana saya akan menambahkan file cantika.txt ini ke dalam dokumen, tetapi tanpa masuk ke dalam direktori dokumen. Nah, di sini kita langsung saja ketik touch spasi dokumen spasi 223 titik txt, lalu klik enter, ketik ls, klik enter. Nah, ini sudah muncul file yang baru saja saya buat. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang keenam, yaitu perintah ls advance. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, bahwa perintah ls adalah perintah untuk mengecek file yang berada di dalam suatu directory. Nah, apa bedanya ls biasa dengan ls advance? Kalau ls advance itu memperlihatkan file dengan lebih detail dibandingkan dengan ls biasa. Nah, di sini saya akan ketik pwd, klik enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya sedang pada directory home ya teman-teman. Lalu ketik ls, klik enter. Di sini bisa dilihat bahwa pada desktop ada download cantika.txt. Lalu saya akan ketik ls spasi min a, lalu klik enter. Maka di sini terdapat file yang tersembunyi. Nah, di sini saya akan coba ketik ls spasi min l, lalu klik enter. Nah, ini lebih detailnya dari tanggal pembuatan file, jam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menggabungkan perintah yang tadi. Di sini saya ketik ls spasi min
LA, lalu klik enter. Nah, di sini muncul hidden directory atau file yang tersembunyi. Di sini ada tanggal, jam, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan coba cek dari isi directory dengan ketik perintah ls, lalu klik enter. Nah, di sini terdapat file 223.txt. Nah, di sini saya akan membuat directory baru dengan perintah mkdir spasi, lalu teman-teman bisa nama directory baru di sini saya akan menamai di new, klik enter, lalu cek perintah dengan ls, klik enter. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini sudah muncul. Nah, lalu saya akan masuk ke dalam file cantika.txt dengan menuliskan perintah cd spasi cantika.txt, lalu klik enter. Nah, di sini tidak bisa masuk dikarenakan file sebuah directory ya. Di sini saya akan masuk sebuah directory directional dengan perintah cd spasi di text new, lalu klik enter. Di sini sudah masuk ke dalam directory yang tadi saya buat ya. Lalu ketik ls, klik enter. Lalu di sini kita ketik clear, enter. Nah, jadi jika kalian ingin membuat sebuah directory, di dalam directory di sini kalian bisa ketik mkdir spasi R1, lalu klik enter. Di sini tidak bisa, jadi saya akan membuat lagi dengan perintah mkdir dir1, lalu klik enter, lalu ketik spasi dir1 slash dir2, enter, lalu mkdir dir1 slash dir2 slash dir3, enter. Lalu di sini kita ketik cd dir1, klik enter, lalu klik ls, klik enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam dir2. Lalu saya akan masuk ke dalam directory dir2 dengan perintah cd spasi dir2, lalu klik enter. Nah, di sini kita klik ls, klik enter. Nah, pada directory dir2 terdapat directory dir3 ya. Nah, di sini kita memasuki pembahasan yang ke-8 yaitu perintah cp. Perintah cp adalah perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekannya dengan mengetikkan pwd, lalu klik enter. Nah, bisa teman-teman lihat saya sedang berada di dalam directory home. Lalu saya akan ketikkan ls, lalu klik enter. Di sini saya akan mengcopy file dari directory dokumen dengan perintah cp spasi slash 223.txt spasi slash home slash cantika.id, lalu klik enter. Nah, di sini saya akan lihat di dalam. Nah, di sini terdapat kopian 223.txt. Jika kalian memiliki file 1-100, kalian tidak perlu mengcopy satu persatu seperti yang tadi. Kalian bisa menuliskan perintah cp spasi bintang.txt, lalu kalian akan memasukkannya ke directory mana. Misal saya di sini saya akan memasukkan ke directory public. Jadi di sini saya tuliskan perintah lalu klik enter. Nah, di sini bisa cek di dalam di sini kita klik yang public. Nah, di sini terdapat kopian yang belakangnya .txt semua ya. Nah, jika ingin mengcopy sebuah directory tersendiri, maka kita bisa tulis perintah cp spasi min r spasi hi,
H2. Nah, di sini saya akan memindahkan ke dokumen home ya. Lalu ketik perintah spasi /home klik enter. Lalu kita cek dengan perintah ls, klik enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa directory home sudah terdapat H1 dan H2. Nah, kita bisa lihat di home juga. Nah, di sini juga terdapat H1 dan H2. Nah, di sini kita memasuki pembahasan yang ke-9, yaitu perintah mv. Perintah mv adalah perintah atau komen yang digunakan untuk merendam directory atau file, atau bisa juga digunakan untuk memindahkan file. Nah, di sini langsung saja saya akan ketikkan pwd, lalu klik enter. Nah, bisa teman-teman lihat saya sedang berada di dalam directory home. Lalu saya akan melihat isi dari directory home dengan perintah ls, lalu klik enter. Di sini terdapat 22.txt ya, dengan file yang baru. Nah, di sini saya ketik mv spasi 223.txt. Saya akan mengganti nama baru menjadi file 1. Ini kita ketik file 1. Lalu klik enter. Lalu kita bisa cek dengan ketik ls, klik enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa file 22.txt itu sudah berganti nama file 1. Setelah itu saya akan cek di home. Nah, ini sudah terganti menjadi file 1. Nah, selanjutnya saya akan memindahkan file 22.txt ini ke directory home dengan perintah mv spasi documents /223.txt spasi dot, lalu enter. Nah, setelah itu kita bisa cek dengan mengetikkan ls, lalu klik enter. Nah, di sini kita bisa lihat di home. Nah, di sini pada directory home sudah terdapat 223.txt ya. Nah, di sini kita memasuki pembahasan yang ke-10. Di sini saya sudah cek dengan perintah ls. Nah, di sini saya akan menghapus file yang berakhiran .txt. Lalu saya ketikkan perintah rm223.txt, lalu klik enter. Untuk melihatnya, ketikkan perintah ls. Nah, ini sudah tidak ada yang berakhiran 223.txt. Lalu di sini saya akan meremove semua file dengan perintah ls. Tetapi sebelumnya kita harus mengganti semua file yang berakhiran txt menjadi nama yang sama ya, seperti H1 dan H2. Nah, di sini saya akan coba menghapus directory direct_now. Di sini saya ketikkan perintah mkdir spasi di direct_now, klik enter. Lalu cek dengan perintah ls, klik enter. Nah, di sini directory direct_now sudah tidak ada ya. Setelah itu saya akan coba menghapus H1 dengan ketik perintah rmdir spasi H1, klik enter. Nah, ini tidak bisa karena dalam H1 terdapat H2. Jadi di sini kita menghapusnya secara bertahap ya. Kita akan ketik rmdir spasi H2 space H3, klik enter. Nah, ini bisa dilihat. Kita bisa dilihat H2. Nah, di sini yang H3 sudah tidak ada ya, yang di dalam H2. Lalu di sini kita akan menghapus yang H2. Kita ketikkan rmdir H2
H1/H2, klik enter. Nah, di sini di dalam H1, H2-nya sudah tidak ada ya. RM dir spasi H1, klik enter. RM dir H2, klik enter. Nah, di sini RM dir H1 dan H2-nya sudah tidak ada ya. Lalu kita bisa ketik ls untuk ngecek. Nah, pembahasan 10 sudah selesai.